Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri sejarah salah satu kerajaan paling legendaris di Afrika Barat, Kerajaan Mali. Dengan kekayaan yang luar biasa, Mali bukan hanya dikenal karena perdagangannya yang maju, tetapi juga karena peranannya dalam menciptakan sebuah peradaban emas yang mempengaruhi dunia, terutama di wilayah Afrika. Tapi bagaimana kerajaan ini mencapai puncaknya? Apa yang membuatnya begitu kaya dan berpengaruh? Mali, yang berkembang di sepanjang sungai Niger, menjadi salah satu pusat kekayaan terbesar dalam sejarah Afrika. Dari perdagangan emas hingga pengaruhnya terhadap dunia Islam, Kerajaan Mali memiliki warisan yang tak ternilai. Pada puncak kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah Afrika Barat dan menjadi salah satu kerajaan yang paling dikenal di dunia. Mari kita mulai investigasi kita untuk mengungkap lebih banyak tentang kerajaan yang luar biasa ini. Kerajaan Mali dimulai sekitar abad ke-13 dan berkembang pesat di bawah pemerintahan raja pertama, Sundiata Keita, yang dikenal sebagai Sundiata Sang Singa. Sundiata berhasil menyatukan suku-suku yang terpisah di wilayah yang kini dikenal sebagai Mali, menciptakan dasar bagi kerajaan yang kuat. Dengan keberhasilan Sundiata, Mali mulai tumbuh menjadi kerajaan yang menguasai rute perdagangan utama yang menghubungkan dunia Afrika, Arab, dan Eropa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mali dikenal dengan keberhasilan dalam mengendalikan perdagangan emas, garam, dan komoditas lainnya yang sangat berharga. Emas, yang ditemukan di wilayah sekitar Ouagadougou dan Bambara, menjadi salah satu sumber kekayaan terbesar kerajaan. Namun, yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana kerajaan ini berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya untuk membangun peradaban yang luar biasa. Selain kekayaan materi, Sundiata juga dikenal karena keberhasilannya dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Di bawah pemerintahannya, Mali berkembang menjadi sebuah kerajaan yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga kaya akan budaya dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Mali mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Mansa Musa, yang naik tahta pada awal abad ke-14. Mansa Musa dikenal sebagai salah satu penguasa terkaya dalam sejarah, dengan kekayaan yang melimpah berkat cadangan emas yang luar biasa di wilayahnya. Kekayaannya menjadi legenda, dan ia dikenal di seluruh dunia Islam serta Eropa. Pada tahun 1324, Mansa Musa melakukan perjalanan haji ke Mekah yang sangat mewah. Dalam perjalanannya, ia membawa ribuan pengikut, mengangkut emas dalam jumlah besar, dan mendistribusikannya sepanjang perjalanan. Hal ini menyebabkan inflasi sementara di beberapa wilayah yang ia lewati, karena emas yang dibawa begitu banyak. Namun, perjalanan ini juga mempromosikan Mali ke dunia luar, dan menunjukkan betapa makmurnya kerajaan ini. Mansa Musa juga memperkenalkan Mali sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Ia mendirikan masjid-masjid megah di Timbuktu, salah satu kota terpenting dalam kerajaan tersebut, dan membangun universitas seperti Universitas Sankore, yang menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar pada zaman itu. Di sini, para ilmuwan dan cendekiawan dari seluruh dunia Islam datang untuk belajar tentang astronomi, matematika, hukum Islam, dan filsafat. Salah satu faktor utama yang mendukung kejayaan Kerajaan Mali adalah perdagangan. Mali terletak di persimpangan jalur perdagangan yang menghubungkan Afrika Sub-Sahara dengan dunia Islam dan Eropa. Salah satu komoditas yang sangat berharga adalah emas, yang banyak ditemukan di wilayah Bambara dan Ouagadougou. Emas Mali dikenal di seluruh dunia, dan kerajaan ini menjadi penyedia utama bagi dunia Islam. Namun, bukan hanya emas yang membuat perdagangan Mali begitu makmur. Garam juga merupakan komoditas yang sangat berharga, yang diperdagangkan dengan harga tinggi, terutama di wilayah utara, yang dikenal dengan padang pasirnya. Selain itu, perdagangan budak dan bahan-bahan lain seperti gading dan kulit juga memainkan peran besar dalam kekayaan kerajaan ini. Mali bukan hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi juga karena cara kerajaannya mengatur perdagangan dengan bijaksana. Para pedagang di kerajaan ini diatur dengan ketat oleh pemerintah, yang mengatur pajak perdagangan dan melindungi keamanan rute perdagangan.
Kota-kota besar seperti Timbuktu, Djenné, dan Gao menjadi pusat perdagangan yang ramai dan dikenal di seluruh dunia. Timbuktu, salah satu kota utama di Kerajaan Mali, menjadi simbol keunggulan intelektual dan kebudayaan. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan keilmuan di dunia Islam. Pada abad ke-14 dan ke-14, Timbuktu menjadi rumah bagi ribuan manuskrip yang berisi pengetahuan tentang berbagai bidang, termasuk hukum Islam, astronomi, matematika, dan kedokteran. Universitas Sankore, yang didirikan oleh Mansa Musa, menjadi salah satu universitas terbesar dan terkenal pada zaman itu. Para cendekiawan dari seluruh dunia datang untuk belajar di Timbuktu, menjadikannya sebagai pusat intelektual yang menghubungkan Afrika dengan dunia Arab dan Eropa. Selain itu, Timbuktu juga dikenal dengan perpustakaan-perpustakaannya yang kaya akan manuskrip, yang sebagian besar ditulis tangan dan berisi karya-karya ilmiah yang sangat berharga. Namun, banyak dari manuskrip ini hilang atau rusak akibat perampokan dan perang yang melanda wilayah tersebut. Meskipun demikian, warisan intelektual Timbuktu tetap hidup dan terus menginspirasi para ilmuwan dan sejarawan hingga hari ini. Pada abad ke-16, Kerajaan Mali mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Invasi dari kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Songhai yang mulai bangkit, menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, faktor ketegangan internal, termasuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, juga berperan dalam melemahnya struktur pemerintahan Mali. Perubahan iklim dan penurunan produksi emas juga mempengaruhi stabilitas ekonomi kerajaan yang semula sangat bergantung pada perdagangan emas. Namun, selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan keruntuhan kerajaan Mali. Salah satunya adalah teori disintegrasi budaya dan sosial. Kerajaan Mali, yang sebelumnya dihormati karena sistem pemerintahan yang terorganisir dan keberagaman budaya, mulai mengalami fragmentasi sosial seiring berjalannya waktu. Saat pengaruh Islam mulai melemah dan perbedaan sosial antara kelas bangsawan dan rakyat jelata semakin besar, stabilitas politik dan sosial kerajaan terancam. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa keruntuhan Mali juga dipicu oleh ketegangan antara penerus Mansa Musa yang lebih lemah dan kebangkitan kekuatan baru di wilayah sekitar. Selain itu, teori lain menyatakan bahwa penurunan rute perdagangan berperan penting dalam keruntuhan kerajaan ini. Pada masa kejayaannya, perdagangan emas dan garam yang melintasi Sahara menjadi sumber utama kekayaan Mali. Namun, ketika rute perdagangan baru dibuka melalui jalur laut oleh negara-negara Eropa, pengaruh ekonomi Mali mulai berkurang. Ketika pasar emas beralih ke luar Afrika, kekayaan kerajaan semakin menyusut dan akhirnya memengaruhi kekuatan politik dan militer Mali. Meskipun kerajaan ini runtuh, warisannya tetap hidup. Timbuktu, sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya, terus menginspirasi dunia. Banyak manuskrip yang tersimpan di sana, meskipun sebagian besar hilang akibat perampokan dan kehancuran selama invasi, tetap menjadi simbol kebesaran masa lalu dan sumber pengetahuan yang tidak ternilai. Selain itu, sistem perdagangan yang dikembangkan di Mali mempengaruhi perdagangan lintas Sahara yang berlangsung lama setelah runtuhnya kerajaan ini. Teori lain yang berkembang adalah bahwa kejatuhan Mali membuka jalan bagi kebangkitan kerajaan Songhai, yang pada akhirnya menjadi salah satu kerajaan terbesar di Afrika Barat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kerajaan Mali mengalami kemunduran, struktur peradaban yang dibangun di atasnya tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan selanjutnya di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, meskipun kerajaan Mali runtuh pada abad ke-16, legasinya tetap hidup dalam bentuk kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pengaruh ekonomi yang masih dapat kita lihat hingga hari ini. Apa yang tertinggal dari kerajaan Mali adalah bukan hanya kekayaan yang mereka hasilkan, tetapi juga warisan peradaban yang luar biasa, yang terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya di seluruh dunia. Kerajaan Mali
dengan kekayaannya yang luar biasa dan peranannya sebagai pusat ilmu pengetahuan, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dari kemegahan Mansa Musa hingga pusat intelektual Timbuktu, kerajaan Mali menunjukkan betapa besar peradaban Afrika Barat di masa lalu. Walaupun kerajaan ini telah lama runtuh, kisahnya tetap hidup dalam ingatan dunia, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Apa pendapat Anda tentang kejayaan kerajaan Mali? Apakah Anda terinspirasi oleh kekayaan dan prestasi budaya yang mereka capai? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi pandangan Anda. Terus ikuti Void Century untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.